Sejarah mencatat namanya dengan tinta emas sebagai salah satu pemimpin paling berpengaruh yang pernah hidup di muka bumi. Seorang khalifah agung yang ketegasannya membuat gentar dua imperium raksasa, Romawi dan Persia. Namun siapa sangka, sosok yang ditakuti oleh para raja dan kaisar ini justru mengakhiri hidupnya dengan sebuah momen yang menggetarkan hati. Di detik-detik terakhirnya, ia tidak meminta mahkota, tidak pula singgasana yang empuk, melainkan menangis dan memohon agar kepalanya diletakkan di atas debu tanah yang bersimbah darah. Inilah kisah tentang akhir hayat Umar bin Khattab. Tragedi itu bermula di suatu fajar yang dingin di kota Madinah. Saat sang khalifah sedang memimpin sholat subuh, tenggelam dalam kehusyukan munajat kepada sang pencipta, seorang penyusup menghujamkan belati beracun bermata dua ke tubuhnya. Tikaman mematikan itu seketika merobek keheningan masjid. Sang pemimpin umat yang gagah berani itu tersungkur. Darah segar mengalir membasahi tempat sujudnya. Momen itu bukan sekadar serangan fisik, melainkan awal dari sebuah ujian terakhir yang akan menunjukkan kualitas sejati dari keimanan seorang Umar bin Khattab. Dengan tubuh yang melemah dan darah yang terus mengalir, sang khalifah dipapah oleh para sahabatnya menuju kediamannya yang sangat sederhana. Sepanjang jalan yang berdebu, penduduk Madinah terdiam dalam keheningan yang mencekam, menyadari bahwa bayang-bayang perpisahan dengan pemimpin yang mereka cintai telah di depan mata. Rasa sakit akibat racun dan luka robek di perutnya sungguh tak tertahankan. Namun dari lisannya tidak terucap keluh kesah, melainkan untayan zikir dan kekhawatiran. Apakah ia telah menunaikan amanah kepemimpinannya dengan sempurna di hadapan Allah yang Maha Kuasa? Harapan sempat membumbung ketika seorang tabib didatangkan untuk merawat luka sang khalifah. Tabib tersebut memberikan minuman perasan kurma dan susu untuk menguji keparahan lukanya. Namun, kepedihan menyelimuti ruangan itu ketika minuman yang diteguk oleh Umar justru keluar dari luka di perutnya dengan warna yang tidak berubah. Tabib itu pun menundukkan kepala, menyiratkan pesan bahwa sang khalifah harus segera memberikan wasiat terakhirnya. Tidak ada lagi penawar yang mampu menyembuhkan luka fisik tersebut, menyisakan sisa waktu yang terus berdetak mundur menuju kematian yang pasti. Di saat-saat kritis itu, para sahabat dan penduduk Madinah datang silih berganti. Mereka mulai melontarkan pujian demi pujian, menyebutkan berbagai pencapaian luar biasa yang telah beliau raih. Mereka mengingatkan tentang takluknya kekaisaran besar, tegaknya keadilan yang merata, dan jaminan surga yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kepadanya. Namun, pujian itu justru membuat perasaannya tersiksa. Ia menolak semua sanjungan tersebut dengan derai air mata, merasa bahwa dirinya penuh dengan kelalaian. Ketakutannya kepada pengadilan Tuhan jauh lebih besar daripada kebanggaannya atas segala penaklukan duniawi yang pernah ia pimpin. Dalam keadaan yang semakin melemah dan napas yang mulai tersengal, kepala sang khalifah dipangku oleh putra kesayangannya. Sang putra berusaha memberikan kenyamanan terbaik di penghujung hayat ayahnya, menopang kepala yang selama ini telah memikul beban umat yang begitu berat. Namun kelembutan pangkuan seorang anak ternyata bukanlah tempat peristirahatan terakhir yang diinginkan oleh sosok pemimpin agung ini. Baginya, kenyamanan di dunia saat nyawa akan dicabut adalah sebuah keistimewaan yang tidak pantas ia terima. Ia merasa dirinya hanyalah hamba yang sangat hina di hadapan kebesaran penciptanya. Dengan suara yang parau dan tenaga yang tersisa, ia tiba-tiba memerintahkan putranya untuk meletakkan pipinya di atas tanah. Sang putra yang tidak tega melihat ayahnya menderita sempat ragu, membiarkan kepala itu tetap berada di pangkuannya. Namun sang khalifah bersikeras dan memberikan perintah tegas agar pipinya segera diletakkan di tanah saat itu juga.
Ketika wajahnya akhirnya menyentuh debu yang kotor, ia menangis terseduh-seduh. Ia merintih menyalahkan dirinya sendiri, merasa celaka jika Allah tidak mengampuninya. Inilah puncak ketawadukan, di mana rasa sakit akibat tikaman tak lagi dihiraukan, digantikan oleh rasa takut dan harap yang luar biasa kepada rahmat ilahi. Demikianlah, roh pemimpin besar itu pun terlepas dari raganya, meninggalkan dunia fana dalam posisi yang paling merendah sebagai seorang hamba. Bukan mahkota yang menghiasi kepalanya di akhir hayat, melainkan debu dan kotoran tanah yang menempel di pipinya. Kepergiannya memberikan pelajaran abadi bahwa setinggi apapun jabatan, seluas apapun kekuasaan, dan sehebat apapun kekuatan seorang manusia, di hadapan Tuhannya, ia hanyalah sebutir debu yang tidak berdaya. Ketawaduan di detik-detik terakhirnya menjadi saksi bisu bahwa kejayaan sejati manusia bukanlah tentang bagaimana menaklukkan dunia, melainkan bagaimana mampu menaklukkan kesombongan di dalam diri.